Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya suara saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat berkumpul hari ini dalam keadaan sehat walafiat di mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke. Karena waktu kita terbatas ya untuk mata kuliah ini, ya kita mulai saja. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai UML atau Unified Modeling Language. Nah, UML ini adalah salah satu adalah bahasa yang untuk visualisasi, spesifikasi, konstruksi, dan dokumentasi artefak-artefak perangkat lunak yang dibuat dengan menggunakan pendekatan orientasi objek. Nah, bedanya ya dengan kemarin yang kita pelajari itu terstruktur. Nah, kalau terstruktur itu kan alurnya seperti itu saja, mungkin untuk pemodelannya dari ERD, DFD, diagram konteks, bukan nanti langsung ke spesifikasi, gitu kan. Nah, untuk UML ini nanti ada banyak sekali untuk diagramnya, nah, macam-macam. Ada dua tipe, nanti ada yang behavior dan struktur diagram. Nah, UML ini dibuat untuk standarisasi pemodelan, hasil analisis dan perancangan perangkat lunak berorientasi objek. Nah, ini juga perlu digarisbawahi. Kalau kalian misalkan skripsi, itu kan pakai bahasanya mungkin bahasa berorientasi objek, itu kan misal pakai Java, gitu kan, atau pakai bahasa pemrograman web ya PHP gitu kan, tapi pakainya berorientasi objek gitu kan. So pakai Laravel gitu kan. Nah, untuk pemodelannya, desainnya jangan sampai pakai yang struktur. Jadi harus menyesuaikan, harus sama juga pakainya UML. Nah, kadang juga ada juga beberapa orang gitu kan, beberapa mahasiswa gitu kan, hasilnya itu adalah programnya itu adalah pakai bahasa Java gitu kan, tapi di desainnya pakai DFD gitu kan nggak nyambung gitu kan. Nah, jadi harus disesuaikan nanti mungkin yang akan skripsi. Oke, nah UML ini diciptakan bersama oleh Grady Booth, James Rumbaugh, dan Ivar Jacobson mulai tahun 94. Nah, diakui sebagai standar pemodelan objek pertama kali oleh Object Management Group atau OMG. Nah, pada tahun itu dikenal juga ada yang mengenalnya mengenai Object Orientasi Design gitu kan. OOD atau Object Oriented Analysis Design atau OAD. Nah, di dalam UML ini ada yang disebut dengan behavior. Nah, behavior ini misalkan memiliki atribut. Atributnya itu misalkan atribut itu contohnya tangan, kaki, mata, topi, baju, jaket, dan lain-lain. Nah, kemudian behaviornya kebiasaannya yaitu misal berjalan, berlari, melompat, dan memanjat. Nah, dalam hal ini kalau OOP ini langsung gitu kan kita berdasarkan objek. Nah, objeknya apa? Misalkan mobil, manusia, misalkan, atau mungkin apa aja yang ada di komputer misalkan. Nah, jadi kita langsung melihat objeknya, kan berbeda dengan yang struktur. Nah, pandangannya nanti kita lebih tahu lagi apa itu. Nah, di dalam OOP juga ada yang dikenal dengan kelas dan objek. Kelas itu adalah konsep dan deskriptif dari suatu yang memiliki atribut dan behavior. Objek adalah instance dari kelas bentuk contoh nyata dari kelas yang memiliki behavior dan atribut dengan nilai tertentu.
Nah, kelas ini seperti cetakan kue, di mana kue yang dihasilkan dari cetakan kue itu adalah objek. Nah, yang nyatanya itu adalah objek. Warna dan rasa kue bisa bermacam-macam meskipun berasal dari cetakan yang sama. Ya, objek memiliki sifat independen. Oke. Nah, UML ini bertujuan untuk menggambarkan batasan sistem dan fungsi-fungsi sistem secara umum. Nah, secara garis besar sama ya dengan yang kemarin itu, yang struktur. Kemudian, yang kedua itu menggambarkan representasi struktur statik sebuah sistem dalam bentuk kelas diagram. Nah, kemudian membuat model behavior untuk menggambarkan kebiasaan atau sifat dari sebuah sistem. Nah, yang terakhir itu menggambarkan kegiatan atau proses bisnis yang dilaksanakan secara umum. Nah, secara umum ini sama tujuannya dengan yang kemarin desain atau tools menggunakan struktur. Nah, nanti perbedaannya itu cara pandang kita atau cara membuatnya desain-desainnya. Oke, nah ini sejarah UML. Nah, nanti silakan dilihat saja ya. Nah, kemudian pada UML ini yang paling sering dipakai yang pertama yaitu use case. Nah, kemudian ada kelas dan objek modeling, ada komponen model, dan distribution and development model. Nah, selain ini masih banyak, gitu kan. Mungkin ada package diagram, gitu kan. Ada diagram objek juga. Nanti masih banyak sekali. Kan. Nah, komponen penyusunnya UML ini, yang pertama ada aturannya, kemudian mekanismenya, dan cara membuatnya, gitu kan. Nah, aturannya yaitu ada nama, konteksnya, visibility-nya, integrity-nya, execution. Nah, kemudian mekanismenya ada spesifikasinya, ada domain gitu kan, common division, sensitive mechanism. Nah, kemudian di cara membangunnya gitu kan, ada juga things relationship diagram. Nah, relationship ini ada yang perlu digarisbawahi, ada dependency, association, generalization, dan realization. Nah, dari relasi ini, macam-macam diagram ini pasti mempunyai relasi tersendiri, gitu kan? Sebutan relasi tersendiri. Nah, nanti kita lihat. Oke. Nah, di UML ini diagramnya itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada struktur diagram dan behavior diagram. Nah, oke, yang biasanya dipakai itu adalah use case diagram. Nah, kita garis bawahi dulu ya. Kemudian activity, class, dan sequence. Nah, yang sering dipakai. Nah, pertama kali kita membuat diagram biasanya berangkat dari use case. Ingat, use case itu adalah behavior atau kebiasaan. Nah, kebiasaan secara umum itu kan. Kemudian setelah membuat use case biasanya kita langsung membuat activity. Nah, dari activity ini bisa jadi class, sequence, atau yang lainnya. Nah, nanti kita akan mempelajari beberapa diagram gitu kan. Mungkin saya akan mempelajari hanya sedikit yang sering dipakai saja. Gitu kan. Kalau nanti misalkan jadi analis atau skripsi, apakah harus membuat semua diagram ini? Tidak gitu kan. Jadi disesuaikan penggambarannya. Nah, setiap diagram itu mempunyai tujuannya masing-masing. Oke, kita lanjut saja dulu. Oke, nah pada UML ini ada berbagai macam diagram. Oke, sebelum itu untuk absennya silakan diketikkan saja di kolom komentar. Nah, NIM dan namanya. Yang pertama itu ada use case diagram.
Ya, secara umum use case ini adalah menggambarkan proses bisnis. Nah, di sini adalah untuk melihat batasan-batasan sistem yang akan dibangun itu dari use case. Kemudian ada kelas diagram. Nah, kelas diagram ini adalah untuk memodelkan struktur kelas. Nah, kemudian ada sequence diagram, yaitu untuk memodelkan pengiriman pesan. Nah, secara umum ini sama ya, kayak itu kan kayak di struktur. Kemudian ada state chart diagram, memodelkan perilaku objek. Kemudian ada activity diagram, itu memodelkan perilaku use case dan objek. Nah, ini seperti yang saya katakan ya, activity itu biasanya dibuat setelah use case. Atau ketika use case sudah dibuat, gitu kan, baru buat activity. Kemudian ada konseptual diagram, yaitu untuk memodelkan konsep-konsep dalam aplikasi. Nah, ada juga collaboration diagram untuk memodelkan interaksi antar objek. Nah, objek diagram untuk memodelkan struktur objek. Nah, kemudian komponen diagram memodelkan komponen objek. Dan development diagram memodelkan distribusi aplikasi. Oke, kita akan mempelajari yang pertama yaitu mengenai use case. Nah, use case diagram ini, bentar, ada yang berisik ya, tolong di mute dulu. Kau pikir aku akan tertipu? Tidak, kawan. Sampai dalam. Tolong di mute dulu. Oke, di sini ada use case diagramnya. Use case diagram ini adalah suatu pola gambaran kelakuan atau kebiasaan, behavior system. Nah, ingat yang perlu digarisbawahi use case ini adalah behavior. Nah, jadi kebiasaan gitu kan. Kebiasaan kemudian akan dibuat menjadi desain sebuah sistem. Nah, use case adalah suatu urutan sequence yang saling berhubungan dan dilakukan oleh aktor dan sistem dalam bentuk sebuah dialog. Use case digunakan untuk menggambarkan hubungan aktor dan use case. Nah, yang sering disebut di use case ini adalah aktor dan use case. Nah, nanti juga ada relasi atau dependensi gitu kan untuk use case ini. Use case merupakan fungsionalitas yang disediakan sistem sebagai unit-unit yang saling bertukar pesan. Nah, aktor adalah orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibuat. Aktor ini belum tentu juga orang ya, bisa jadi sistem, bisa saja objek gitu kan. Tergantung kita membuat sistemnya seperti apa. Nanti digambarkan oleh use case-nya. Oke, use case diagram itu menggambarkan apa saja yang dilakukan sistem saat berinteraksi atau menanggapi event atau kejadian yang diterima dari entitas luar. Itu pemakai sama sistem lain. Nah, di sini simbol dari use case ini ada aktor ya, kemudian use case sendiri ya bulat ini, mohon maaf gambarnya tidak terlihat. Kemudian ada communication atau asosiasi, ada juga generalization, kemudian ada dependency. Oke, kita lihat. Nah, contohnya untuk use case diagram di sini, misalkan saya punya use case untuk katalog telepon. Nah, di sini untuk pembuatannya ada namanya gitu kan, ini nama use case-nya itu telepon katalog, kemudian di sini ada use case-nya, ada 1 use case, 2, 3, dan 4. Nah, kemudian di sini ada juga komunikasi atau asosiasi. Nah, di sini untuk asosiasi antara aktor dan use case ini ditandai dengan garis tanpa panah, gitu kan, tanpa arah. Nah, di sini juga ada aktor. Aktornya ada customer, salesperson, shipping clerk, dan supervisor. Nah, jadi di sini customer itu bisa mengecek status. Nah, kemudian siapa lagi yang bisa cek status? Di sini ada sales.
gitu kan. Kemudian customer itu bisa meletakkan atau membuat order. Nah, sales juga bisa membuat order. Nah, kemudian di sini customer dapat melakukan pembayaran, itu kan. Nah, pembayaran di sini dapat dilakukan juga atau dapat dilihat oleh supervisor. Nah, jadi kalau membuat use case ini, kita ini berpikirnya jangan sampai terlalu berat gitu kan. Jadi berpikirnya sederhana saja gitu kan. Yang penting use case kita tergambarkan. Nah, nanti misalkan dari use case 1 telepon katalog ini bisa nggak dipisah-pisah? Bisa. Nanti misalkan untuk use case pembayarannya gitu kan, untuk place order kita pisah lagi, bisa lebih detail gitu kan. Nah, mungkin nanti juga kalau misalkan sistemnya terlalu kompleks atau terlalu luas gitu kan, untuk pembuatan use case ini, kita bisa menggabungkan dengan diagram lain. Nah, ada yang namanya package diagram. Nah, biasanya untuk sebuah sistem, misalkan sistem yayasan gitu kan, untuk Unisa gitu kan. Kan kalau yayasan itu ada sekolah gitu kan, ada universitas, sekolah juga ada SMP, SMK. Nah, untuk membuat sistem sebesar itu, nanti penggambaran use case-nya dibuat menggunakan package diagram. Jadi penamaannya menjadi use case package diagram. Karena luas sekali untuk ininya. Nah, kemudian di sini ada relasi pada use case. Nah, yang pertama itu ada include. Nah, include ini ditandai dengan garis putus-putus, kemudian panahnya ke arah use case berikutnya. Di sini, jika use case A menginclude use case B, maka use case B harus diimplementasikan setiap kali use case A dipanggil. Nah, direpresentasikan dengan garis panas putus-putus, bertuliskan include ke arah use case yang di-include. Nah, artinya apa? Nah, misal di sini kita melakukan ada use case misalkan melakukan pembayaran. Nah, di A ini misalkan melakukan pembayaran. Nah, di B ini include misalkan transfer. Nah, jadi tiap kali kita melakukan pembayaran harus transfer, gitu kan? Jadi wajib, gitu kan? Harus di-include, gitu kan? Jadi B ini tidak dapat berdiri sendiri. Jadi misalkan kita memanggil A, gitu kan, use case-nya. Ada memanggil A, aktor memanggil use case A, gitu kan. Nah, use case B ini pasti dipanggil, artinya di-include. Harus ada. Gitu kan. Oke, kemudian ada lagi yang sering kita lihat yaitu extend. Nah, sama ya garisnya putus-putus, tetapi panahnya itu kebalikannya dari include. Nah, jika use case A di-extend oleh use case B, maka antara A dan B dapat diimplementasikan dan digunakan secara bebas. Nah, direpresentasikan dengan garis panah putus-putus bertuliskan extend. A tidak harus memanggil B dalam beberapa batasan. Nah, jadi ini tidak wajib ya, misalkan A dan B ini dapat berdiri sendiri. Contohnya bagaimana? Contohnya ketika ada use case yaitu misalkan melihat katalog kulkas gitu kan. Nah, di sini ada extend B-nya yaitu melakukan pembelian. Nah, yang artinya ketika kita hanya melihat katalog, apakah wajib kita melakukan pembelian? Nah, tidak. Jadi mungkin use case-nya dapat berdiri sendiri. Nanti misalkan di sini ada aktornya, misalkan customer melihat katalog. Kemudian ada extend ke B, B-nya itu adalah melakukan pembelian. Nah, jadi tidak wajib. Nah, jangan sampai dibalik gitu kan. Nah, jadi pakainya include. Nah, nanti berarti tiap melihat katalog wajib membeli. Tuh, jadi penggunaan relasi ini sangat penting. Bukan jangan sampai terbalik. Oke, di sini juga ada generalisasi. Nah, aktor dan use case dapat digeneralisasi. Nah, generalisasi digunakan untuk membuat aktor atau use case yang lebih spesifik dari suatu
aktor dan use case. Nah, misalnya seperti apa? Misalkan aktornya itu adalah admin, misalkan. Nah, adminnya kita generalisasi lagi, misalkan adminnya itu adalah misalkan di sistem rumah sakit ada dokter dan suster. Nah, yang bisa mengakses sistem ini adalah admin. Nah, adminnya adalah dokter dan suster. Nah, misal di generalisasi lagi, dokternya bisa, itu bebas gitu kan. Nah, kalau use case juga sama ya. Nah, nanti kalau pengen jelas di generalisasi saja. Oke, di sini ada contoh relasi pada use case diagram. Nah, contohnya misalkan di sini ada place order. Nah, ingat ketika kita melakukan order gitu kan, kita harus ada data customer-nya. Kemudian harus ada produknya yang kita order. Nah, kemudian setelah order harus melakukan pembayaran. Nah, di sini ada request katalog. Nah, request katalog ini, meminta katalog ini adalah extend. Jadi, dia bisa berdiri sendiri. Nah, artinya ketika melakukan order, ya, kita juga bisa melakukan request katalog. Atau kita hanya melakukan order saja. Nah, misalkan melihat katalog tidak perlu. Oke, nah di sini ada juga generalisasi. Nah, di sini untuk pembayarannya ada secara cash dan kredit. Nah, ini untuk generalisasi use case. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu? Untuk use case mungkin